Shalom, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan. Tema pada kali ini adalah kualitas bangunan rohani. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus urapi kami semua supaya firman Tuhan dapat tertanam di dalam hidup kami dan kami dapat melakukannya. Dan Tuhan berkati juga sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Dan Tuhan urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Saudara-saudaraku, masalah di kota Korintus itu sangat kompleks. Sebab mereka di dalam mereka ada perpecahan. Ada yang mau ikut Apolos, ada yang katanya aku ikut Paulus, ada perpecahan. Lalu kemudian ada tekanan-tekanan yang muncul dari dalam dan tekanan dari luar. Saudaraku, mereka juga karena kota Korintus itu terkenal dengan duniawi dan perjinahannya, karena kuil-kuil itu khusus untuk perjinahan, maka mereka akhirnya ikuti upacara-upacara keagamaan kafir. Mereka juga pergi untuk menghadapi penghakiman dari orang-orang kafir. Mereka juga terlibat dalam perjinahan, dalam pelacuran. Sebab itu Paulus mengirim surat untuk menasihati mereka. Nah, kita lihat dari ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku, itu dalam Perjanjian Lama memang dalam bahasa Yunani atau Gerika. Dan itu dikatakan dalam bahasa asli Yunaninya, aku sebagai arkitekton sopos. Yang artinya adalah ahli bangunan, arsitek, ahli bangunan yang berhikmat. Sebab ini dari kata Sophia. Sophia artinya hikmat, dan ini arkitekton sopos. Tetapi kalau di terjemahan kita dikatakan aku
ahli bangunan yang cakap. Sebetulnya Paulus mengatakan berhikmat. Mengapa? Karena Korintus itu dibangun setelah pernah terjadi kebakaran, dibakar oleh Roma. Kemudian mereka ada bangun kembali bangunan-bangunan, dan yang berdomisili di situ adalah prokonsul, orang-orang terhormat, senat dari Romawi, orang-orang yang berhikmat. Dan Paulus mengatakan bahwa aku ahli bangunan yang berhikmat. Dan hikmat itu dari surga, hikmat dari Tuhan. Dan kalau kita lihat dikatakan bahwa aku meletakkan dasar, Yesus Kristus. Tetapi engkau harus membangun di atas dasar Yesus Kristus itu. Dasar sudah ada, tetapi harus dibangun bangunan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat ini orang-orang sudah punya dasar Yesus Kristus, yaitu orang-orang yang sudah menerima Kristus, orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang memiliki Yesus sebagai dasar dari kehidupannya. Jadi bukan orang yang ikut dunia atau orang-orang daging, orang-orang berdosa, orang-orang manusia lama. Jadi orang yang menjadikan Yesus adalah pusat kehidupannya, itu memiliki dasar Yesus Kristus. Nah, tiap-tiap orang, kata firman Tuhan, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar Yesus Kristus itu. Berarti setelah kita ini menjadi milik Kristus, setelah kita menerima Yesus, setelah kita taruh Yesus sebagai pusat hidup kita, ada satu bangunan yang harus dibangun, dan itu kitalah yang membangunnya. Nah, saudaraku, tiap-tiap orang dikatakan di dalam ayat 10 bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap-tiap orang harus perhatikan bagaimana dia harus bangun di atasnya. Dan kalau kita lihat di sini, itu bangunan, ada dua macam bangunan. Yang pertama adalah, kalau dibangun itu adalah bangunan istana yang terdiri dari emas, perak, batu permata. Itu bangunan istana. Tapi bangunan yang kedua adalah gubuk, yaitu terdiri dari kayu, rumput kering, jerami. Itu bangunan gubuk. Nah, saudaraku, apa yang kita bangun? Saudaraku, dikatakan bahwa apakah kita membangun istana yang terdiri dari emas, perak, batu permata, atau kita bangun gubuk yang terdiri dari kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, saudaraku, ayat 13. Kita baca ayat 13. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dikatakan sekali kelak, jadi ada waktunya pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Apakah saya membangun istana ataukah saya membangun gubuk? Sekali kelak, nanti satu kali, sekarang belum. Bangunan itu kalau dilihat harus bertahan lama. Kenapa? Karena diuji bukan sekarang.
Diuji nanti satu kali kelak. Pekerjaan masing-masing akan diuji. Dan itu bangunan itu berarti harus bertahan. Kita tidak bisa membangun hari ini istana dengan emas. Kemudian kita membangun lagi, melanjutkannya dengan gubuk, kayu, rumput kering, jerami. Saudaraku, satu kita harus tahan lama. Jadi kapanpun diuji tetap emas. Kapanpun diuji tetap perak. Kapanpun diuji tetap batu permata. 3 ini tahan dengan api. Mau dibakar dia tetap tinggal. Saudaraku, emas akan tetap tinggal. Perak tetap tinggal. Batu permata tetap tinggal. Jadi berarti bahwa bangunan itu harus tahan api, tahan ujian. Nah, saudaraku, pertanyaannya, apa yang dibangun? Karena kita sudah memiliki dasar Yesus Kristus. Apa yang dibangun? Dan saudaraku, kalau kita lihat bahwa orang Kristen itu firman Tuhan begitu disampaikan, kita harus melakukannya. Dan coba kita lihat dulu di dalam Titus 3 ayat 5 dan lalu kita lompat ayat 8. Titus 3 ayat 5 lalu ayat 8. Pada waktu itu Dia akan menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah kita lompat ke ayat 8. Ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudaraku, berarti bahwa keselamatan itu anugerah. Menyelamatkan kita, Yesus menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Itu kata ayat 5. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran baru dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca terus sampai ayat 8, itu dikatakan bahwa supaya menguatkan mereka yang sudah percaya kepada Allah untuk sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Berarti bahwa sesudah kita percaya Yesus, kita harus membangun perbuatan baik. Kalau saudara baca bahwa orang pada gereja mula-mula, mereka itu saling menolong, bahkan memberi tumpangan kepada yang lain. Saudaraku, kenapa? Karena perbuatan baik. Jadi saudaraku, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu karunia, pemberian Allah. Tetapi kita diajar untuk berbuat baik. Tapi perbuatan baik bukan untuk masuk surga. Perbuatan baik itu bukan untuk selamat. Karena perbuatan baik itu kita harus menunjukkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Coba kita lihat Wahyu 22 ayat 11.
Wahyu 22 ayat 11. Oh, ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan baik itu akan diuji. Kapan? Waktu Yesus datang. Saudaraku, kalau di dalam 1 Korintus yang tadi kita baca, bahwa sekali kelak hari Tuhan akan menyatakannya. Apakah kita emas, perak, batu permata, ataukah kita kayu, rumput kering, jerami. Hari Tuhan, kapan itu? Dalam Wahyu berkata, waktu Yesus datang. Nah, saudaraku, kalau kita lihat bahwa ada upah yang diberikan kepada kita. Kita membangun bangunan-bangunan dengan perbuatan baik kita. Saudaraku, jadi berarti hidup kekal itu karena kita diselamatkan dan itu anugerah. Tetapi ada lagi upah yang akan kita terima. Kita hidup di dunia ini sambil mempersiapkan hidup kekal di surga. Dan pekerjaan kita itu, perbuatan baik kita itu akan diuji. Apakah dia tahan uji? Kalau dia tahan uji, dia dapat upah. Maksudnya dia tidak berubah. Maksudnya dia tetap emas. Dia tidak tiba-tiba menjadi rumput kering. Pekerjaan itu tahan lama. Dia tidak berubah. Maka dia akan mendapat upah. Saudaraku, kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6, 9, 10. Dikatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, kapan kita menuai? Waktu Yesus datang membawa upah. Saudaraku, sebab itu jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi, saudaraku, kita masih ada kesempatan. Kita masih dapat berbuat baik. Kalau kita lihat agama-agama yang lain, itu mereka berbuat baik itu untuk keselamatan. Tetapi kita bukan. Kita keselamatan itu anugerah. Berbuat baik, tadi Galatia berkata, bahwa adalah sebuah kesempatan. Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Markus 9:41, kita tidak usah baca. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu memberi secangkir air kepada hambaku, maka kamu akan mendapat upah yang sama dengan hambaku itu. Lalu di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa upah dari orang beriman tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Upah orang beriman yang sungguh-sungguh mencari Allah, ada upah di sana. Lalu kemudian Wahyu 14 ayat 13 berkata bahwa orang-orang yang sudah mati mendahului kita, dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Kristus, sebab perbuatan mereka mengikuti mereka. Jadi berarti perbuatannya itu tidak hilang. Kenapa? Karena menantikan nanti waktunya akan datang. Itu akan diuji. Apakah dia bangunan itu istana atau bangunan itu hanya gubuk. Nah, saudaraku, ada firman Tuhan juga berkata
ada mahkota-mahkota yang diberikan kalau Yesus datang. Lalu perumpamaan pengajaran Yesus ada tentang talenta yang harus dikembangkan, yang harus dibangun. Ada tentang uang mina yang harus dikembangkan. Nah, saudaraku, kita harus membangun. Dikatakan tadi bahwa di dalam Titus kita harus membangun. Dan di dalam Korintus 1 Korintus 3 juga bagaimana kita harus membangunnya di atas dasar itu. Kita harus memperhatikan bagaimana kita bangun. Kadang-kadang kita tidak sama sekali peduli tentang perbuatan baik. Kita tidak peduli. Nah, saudaraku, itu sebabnya dari sekarang mulailah kita membangun bangunan rohani ini. Dan Matius 16 ayat 27, Matius 16 ayat 27, itu Yesus berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, hari itulah akan ada ujian. Diuji dengan api. Apakah perbuatan kita itu tinggal tetap atau hilang, hangus. Saudaraku, kita lanjut kepada ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15 dari 1 Korintus 3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudaraku, dan kalau kita lihat di sini, kalau bangunan itu tidak tahan uji, maka dia terbakar habis. Dia tidak bisa nyata lagi. Karena Alkitab memakai perkataan nyata, akan nampak. Dia tidak tampak lagi karena dia habis terbakar. Dan saudaraku, kalau dikatakan kalau pekerjaan itu tahan uji, maka mendapat upah. Kalau pekerjaan itu terbakar, dia menderita kerugian. Dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Gerika dikatakan homeotesetai. Itu maksudnya pekerjaannya terbakar, tetapi orangnya diselamatkan. Seperti orang yang lolos dari kebakaran. Semua pekerjaan, semua hasil dari apa yang dia lakukan habis terbakar. Seperti puntung yang ditarik dari api, dari kebakaran. Jadi tidak mendapat upah. Nah, saudaraku, kenapa? Karena kualitas dari bangunan yang dibangun. Dikatakan tadi di dalam ayat 11, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar tersebut. Saudaraku, dia luput karena dia memiliki dasar Yesus Kristus. Karena dia letakkan Yesus sebagai pusat hidup dia. Dia luput, dia diselamatkan. Tetapi semua bangunan itu hancur. Nah, saudaraku, kualitas pelayanan kita itu penting. Kualitas perbuatan baik kita juga penting. Harus berpadanan dengan firman Tuhan. Harus berpadanan dengan buah roh. Saudaraku, kalau kita melakukan pelayanan supaya dilihat orang, itu tidak ada upah. Dikatakan oleh Yesus. Karena itu adalah kayu, rumput kering, dan jerami.
Kalau kita ingin dipuji orang, kita ingin karena ada motivasi tertentu, kita melayani Tuhan atau kita berbuat baik, itu berarti kualitasnya rendah dan akan terbakar. Saudaraku, kalau kita melayani ibadah, biar kita melayani dengan hati kepada Tuhan. Karena mencintai Tuhan. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, itu juga dengan hati karena mencintai Tuhan. Saudaraku, karena kita harus membangun bangunan, kita lihat diri kita. Bangunan apa yang kita bangun? Bangunan istanakah terdiri dari emas, perak, batu permata, atau bangunan gubuk yang terdiri dari kayu, rumput kering, dan jerami? Saudaraku, biar kita renungkan. Sebab itu orang Kristen harus berbuat baik. Karena dia sedang membangun bangunan. Bukan untuk keselamatan. Keselamatan anugerah. Tetapi untuk bangunan yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar bahwa kami orang Kristen, kami juga harus berbuat baik. Ajarlah kami supaya kami memiliki hati Yesus. Ajarlah kami supaya dalam pelayanan kami, motivasi kami, semua hanya Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami memberi, biar kami memberi karena mengasihi Tuhan. Karena kami taat dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berkati bangsa kami. Pemimpin bangsa Engkau berkati. Presiden, Tuhan beri hikmat untuk menyelesaikan segala sesuatu persoalan dalam hidup kami ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk COVID-19. Di dalam nama Yesus kami tolak semua penyebaran COVID-19 dalam nama Yesus. Kami usir dari Indonesia. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kita bangun berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila kau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan roh dengan Rohul Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.